Jerman datang dengan kekuatan berbeda di perhelatan Piala Euro 2024. Skuad Der Panzer masih akan diperkuat banyak pemain berpengalaman dengan kekuatan yang besar. Hadirnya para pemain muda juga akan menambah ngeri kekuatan pasukan Julian Nagelsmann. Berbekalkan banyak pemain pengalaman, sang pelatih mengusung ambisi besar. Nagelsmann berusaha bakal membawa pulang trofi di tanah sendiri. Bagaimanakah siasat besar timnas Jerman untuk bisa juara di perhelatan Piala Euro 2024? Ambisi memulangkan trofi Euro. Timnas Jerman berambisi memulangkan trofi Piala Euro ke Olympia Stadium. Ambisi besar ini wajar, mengingat Der Panzer mengalami kemunduran prestasi di berbagai kompetisi. Di edisi Piala Dunia 2018, Timnas Jerman harus meratapi nasib buruk karena gagal lolos dari fase grup. Di laga pertama, Der Panzer harus kalah dari Timnas Meksiko dengan skor 1-0. Der Panzer bahkan harus menerima kekalahan pahit atas Korea Selatan. Skuad yang saat itu masih diasuh Shin Tae-yong berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Petinggi di FB langsung menuding Mesut Ozil sebagai biang keladi keterpurukan timnas Jerman. Hal itu sampai membuat Ozil terpaksa pensiun lebih cepat karena mendapat rasisme. "Saya orang Jerman ketika menang, namun ketika kalah saya adalah orang imigran," ucap Ozil. Hasil yang sama harus kembali terjadi di Piala Dunia 2022. Jerman kembali gagal menyentuh babak 16 besar setelah finish di posisi ketiga klasemen grup E. Buruknya hasil di 2 edisi Piala Dunia menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Der Panzer sendiri selalu lolos ke babak 16 besar sejak 1954 hingga 2014. Performa buruk timnas Jerman juga tertular di perhelatan Piala Euro 2020. Langkah Der Panzer hanya bisa sampai di babak 16 besar saja. Timnas Jerman sendiri harus rela angkat kaki di Euro 2020 setelah dibungkam oleh timnas Inggris. The Three Lions berhasil mengalahkan Der Panzer dengan skor 2-0. Hasil ini juga mengakhiri rekor cemerlang timnas Jerman ketika bertemu dengan Inggris. Terakhir kali The Three Lions menang atas Jerman terjadi di Piala Dunia 1966. Permainan Toni Kroos menjadi yang paling disorot oleh Uli Hoeneß. "Saya suka Kroos. Dia menunjukkan penampilan kelas dunia di masa lalu. Tapi cara bermainnya sudah selesai. Dia tidak lagi cocok dengan sepak bola saat ini," ucap Hoeneß. Timnas Jerman segera melakukan revolusi besar-besaran. Di FB selaku federasi langsung mengambil keputusan tegas dengan memecat Julian Nagelsmann. Pelatih kelahiran Heidelberg ini dianggap telah menodai marwah Jerman sebagai tim terkuat. Pasalnya, skuad Der Panzer menelan kekalahan memalukan 4-1 atas timnas Jepang. Setelah memecat Hansi Flick, di FB langsung menunjuk Julian Nagelsmann sebagai juru taktik. Nagelsmann langsung melontarkan janji manisnya ke publik Olympia Stadium. "Saya pikir kami harus punya mental untuk memenangkan Euro. Jika kami sedang bertarung di sebuah turnamen, sudah sewajarnya kalau kami berupaya untuk meraih gelar juara," tegas Nagelsmann. Rencana besar pelatih berumur 36 tahun ini bakal didukung puluhan juta warga Jerman. Pasalnya, skuad Der Panzer akan menjadi tuan rumah di perhelatan Euro 2024. Keuntungan ini bisa dimanfaatkan timnas Jerman untuk mengakhiri kutukan. Pasalnya, skuad Die Mannschaft sudah lama puasa gelar Euro sejak tahun 1996. Namun, cita-cita tinggi Nagelsmann membawa pulang gelar Euro justru diremehkan banyak pihak. Ralf Weeskavert selaku wakil presiden di FB bahkan ragu negaranya bisa menjadi kampion. "Saya punya banyak keraguan mengenai Euro tahun depan. Dari segi potensi, kita bisa melangkah lebih jauh. Namun aspirasi, ekspektasi, dan kenyataan saat ini sangat berbeda," ujar Skavert. Philipp Lahm bahkan lebih menjagokan Prancis sebagai calon juara Euro 2024. Prancis bakal menjadi unggulan juara. Alasannya sederhana saja, karena mereka punya 40 pemain yang sangat berbakat. Prancis punya komposisi skuad yang paling seimbang, tegas Lahm. Masih dipenuhi banyak gimik kurang penting. Semangat timnas Jerman semakin berkobar-kobar menjelang Piala Euro 2024. DFB kembali membuat gimik yang dianggap tidak cukup penting. Mereka menggunakan cara yang unik dan kreatif untuk memperkenalkan skuad resmi. Sebut saja Ilkay Gundogan yang diperkenalkan melalui papan iklan di kota Berlin. Foto sang pemain terpampang di papan iklan dengan caption Ilkay Gundogan untuk Jerman. Selain itu ada Thomas Müller yang mengumumkan sendiri namanya di skuad resmi timnas Jerman. Pemain berumur 34 tahun ini memposting video estetik sambil menjuggling bola di akun Instagramnya.
Gimik kreatif yang diperlihatkan timnas Jerman ini banyak dipuji oleh netizen sepak bola. Namun sebagian pihak juga menyindir Die Mannschaft sebagai timnas gimik. Timnas Jerman juga pernah dihujat habis-habisan akibat kebanyakan gimik di Piala Dunia 2022. Thomas Muller dan kawan-kawan menyuarakan gerakan anti-diskriminasi pada LGBT. Mereka juga melakukan aksi protes dengan gestur menutup mulut sebelum laga dimulai. Timnas Jerman melakukan aksi ini untuk mengkritik larangan kampanye One Love oleh Qatar dan FIFA. Misi kebangkitan dengan skuad terbaik. Walaupun dihujat timnas penuh gimik, timnas Jerman masih punya komposisi skuad mengerikan. Der Panzer bahkan datang dengan kombinasi pemain muda dan veteran. Julian Nagelsmann memanggil pemain-pemain potensial seperti Jamal Musiala sampai Florian Wirtz. Pemanggilan pemain muda harus mengorbankan para pemain berpengalaman. Mats Hummels dan Leon Goretzka menjadi korban revolusi Nagelsmann. Michael Ballack sempat mengkritik keputusan sang juru taktik yang tak memanggil Hummels. Dalam hal performa, Hummels layak masuk dalam skuad. Dia adalah seorang pemain yang akan mengorbankan dirinya untuk tim. Begitu juga dengan Goretzka yang akan melakukan hal sama, ucap Ballack. Selain melakukan revolusi, Nagelsmann juga berhasil membujuk Toni Kroos untuk turun gunung. Kemampuan gelandang Real Madrid ini masih sangat dibutuhkan skuad Der Panzer. The Sniper tampil apik di laga debutnya saat melumat Prancis dengan skor 2-0. Kroos bisa saja bersantai di pantai pada musim panas dan menonton Jerman, lalu bermain untuk Real Madrid. Saya senang Kroos dapat kembali membela Jerman, ucap Nagelsmann. Namun Der Panzer justru masih diremehkan oleh beberapa pundit terkenal. Inggris memiliki pemain-pemain yang hebat. Inggris memiliki peluang paling besar untuk memenangkan Euro 2024 di Jerman, ucap Rivaldo. Prediksi starting line up. Kombinasi bakat potensial pemain veteran membuat timnas Jerman mengerikan. Julian Nagelsmann punya pilihan yang melimpah di setiap lini permainan. Pelatih kelahiran Lensburg am Lech ini diprediksi akan menurunkan starting terbaiknya. Di sektor kiper, Manuel Neuer masih akan menjadi pilihan utama di Mannschaft. Posisi utama awalnya dirumorkan bakal direbut Marc-Andre ter Stegen. Pasalnya, Neuer sempat dihantam cedera parah kaki pada tahun 2022 hingga absen selama 10 bulan. Namun kiper ex-kiper Schalke 04 ini langsung tancap gas merebut posisi kiper utama timnas Jerman. Neuer dipastikan bakal jadi palang pintu tangguh untuk mengawal gawang di Mannschaft. Di barisan pertahanan ada Jonathan Tah, Antonio Rudiger, David Raum, dan Joshua Kimmich. Keempat pemain ini bakal melapis lini belakang timnas Jerman. Duet kokoh Rudiger dan Tah bakal melibas striker-striker lawan dengan fisik kuat mereka. Sementara Kimmich dan Raum bakal menjadi tumpuan pertahanan di Mannschaft di posisi sayap. Di lini tengah, Nagelsmann bisa menurunkan Toni Kroos, Ilkay Gundogan, dan Robert Andrich. Kombinasi tiga pemain veteran ini bakal jadi kunci permainan timnas Jerman. Sementara di lini serang bakal diperkuat trisula penyerang Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Kai Havertz. Skema serangan timnas Jerman akan bergantung penuh dengan ketiga pemain ini. Dengan ambisi besar memutus puasa gelar, apakah timnas Jerman bisa menjadi penguasa Euro 2024? Apakah timnas Jerman bisa menjadi penguasa Euro 2024 di rumah sendiri?